قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Pujian dan syukur yang tiada henti kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Jalla wa'ala atas segala kondisi baik yang berat kita lalui, yang butuh banyak kesabaran hingga hari ini. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, yang mengatur, yang mengayomi, yang menentukan, yang menjadikan, dan semuanya terjadi atas irada dan kudrahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin kita doakan kepada Allah Rabbul Alamin agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita, kekasih hati kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya yauma taqumuddin, di hari kebangkitan. Wa man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah. Ketika Abu Hurairah bertanya tentang siapa yang paling beruntung dengan syafaatnya Rasulullah, baginda Rasul kita menjawab mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan bihi qalbuhu, yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia memurnikan tauhid la ilaha illallahnya dengan hati yang ikhlas. Kajian kita jamaah kaum muslimin ini sebab dari sebab keselamatan dunia dan akhirat. Ini sebab hilangnya ancaman di hari kebangkitan. Ini sebab yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagaimana kajian pertama kita dahulu. Sebab datangnya hidayah, sebab turunnya ketenangan, keamanan dan kenyamanan. Mungkin hampir semua kita menghadapi musibah yang sama, satu dari yang lain lebih berat, tapi yang tenang menghadapi itu cuma ahli tauhid. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang beriman tanpa mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Kalau tauhidnya mutlak, penuh, full tauhidnya, amannya full, kurang tauhidnya, kurang aman, kurang tenang. Kita bisa melihat di tengah masyarakat kita, di situ nampak mana ahli tauhid dengan yang bukan ahli tauhid. Ada yang orang tertimpa musibah, tapi justru kebaikannya itu banyak berguguran karena musibah yang menimpa saudaranya, karena dia bukan ahli tauhid. Ini jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan. Kajian tauhid ini sebab ketenangan, sebab petunjuk dan hidayah, sebab keselamatan. Tauhid itu artinya surga.
Kalau kita bertauhid, pasti masuk syurga. Kalau full tauhidnya, pasti masuk syurga dari generasi awal yang masuk syurga. Kalau tidak, kita tetap masuk syurga walaupun belakangan. Begitu tauhid menjamin muslim itu untuk menginjakkan kakinya di syurganya Allah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kajian sebelumnya kita berbicara tentang penyebab utama dari lahirnya kesyirikan. Dan itu penyebab penting lahirnya kesyirikan yang kita sebutkan dengan tema di pertemuan sebelumnya, al-ghulu fis salihin. Berlebihan ghulu terhadap orang saleh. Orang saleh patut dihormati. Wa bihudahu muqtadih, kata Allah. Petunjuk yang ada pada mereka, ikuti petunjuk itu. Kan orang punya ikuti, tapi petunjuk ya. Kan belaga si fulan, tapi petunjuk yang ada di si fulan itu ikuti itu, kata Allah. Kita menjunjung tinggi orang saleh atas kesalehannya. Begitu kaidah yang berlaku untuk setiap muslim. Hukum asalnya setiap muslim itu muwali lil muslimin. Dia memberikan loyalitasnya untuk orang muslim yang lain. Sebesar apa loyalitas kita berikan, sebesar kesalihan agamanya. Makin kurang saleh, makin kurang loyalitas. Makin kuat salehnya, makin besar loyalitas kita berikan. Kesalihan baginda Rasul yang tidak tercampuri dengan kezaliman, maka loyalitas kita untuk Rasul itu loyalitas sempurna. Begitu berlaku untuk setiap saudara muslim kita, Pak. Apalagi orang saleh. Di mana letak masalahnya? Masalahnya ketika orang saleh itu diberikan status di atas status yang seharusnya, Pak. Lebih ke orang malim dibandingkan untuk Rasulullah. Baik rasa ta'zim, mengikuti petunjuk atau mengikuti orangnya, kita pegahnya kekeun li Rasulullah jirhan bak katanya, tapi menyatungkukeun lunghana lain juga. Ini lebih dibandingkan untuk Rasulullah, Pak. Ini sebab dari awal sebab lahirnya kesyirikan. Fenomena-fenomena ini yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, maka datang syariat kita itu untuk tidak melebihi orang saleh dari posisi yang seharusnya, Pak. Pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian umat yang tengah, bak tengah, Pak. Kurang hanjit lebih baik. Celakanya kita yang di tengah ini, orang ekstrim kiri menuduh kita ekstrim kanan, orang ekstrim kanan menuduh kita ekstrim kiri. Yang kalian wahabinya, ulama hana dihormati ke? Yang sebelah sana menuduh kita ekstrim kiri. Yang sebelah sini menuduh kita ekstrim kanan. Tapi berbanggalah jamaah kaum muslimin. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakuna syuhada'a 'alan nas. Di hari kiamat ketika mereka berselisih, saksinya siapa? Mereka yang di tengah itu saksi. Di hari kiamat mereka akan berselisih, yang kanan dengan kiri berselisih, saksinya siapa, Pak? Yang di tengah tadi, Pak. Disebutkan dalam hadis, ketika didatangkan dalam hadis Al-Bukhari yang sahih, didatangkan Nuh alaihi salam, dihadirkan Nuh. Allah bertanya, hal balaghta ya Nuh, kamu sudah sampaikan risalahku?
Bala ya Rabbi, aku sudah menyampaikan semua risalahmu. Dihadirkan kaum Nabi Nuh. Ketika dihadirkan kaum Nabi Nuh, ma ja'ana min basyiri wala nadhir. Enggak ada yang memperingati kami, enggak ada yang datang memberikan kabar gembira tentang syurga atau mengingatkan kami tentang neraka. Ana traum tirabi. Nanti kita lihat dalam riwayat panjangnya siapa syahidnya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita mengatakan begitu berlaku untuk semua sekte. Pemikiran kelompok-kelompok yang berselisih, Ahlus Sunnah itu akan berdiri di tengah sebagai saksi. Pak. Ada yang ekstrim kanan, cinta berlebihan untuk keturunan Nabi. Lahir Syiah. Berapa kelompok Syiah? Tidak kurang 400 sekte Syiah di dunia ini. Dari yang Ba'thalah sampai yang Fuithalah, Pak. 400 sekte lebih. Berlebihan. Ada yang ekstrem kiri membenci keturunan Nabi. Hanmei keturunan Nabi. Memerangi keturunan baginda Rasul. Dikenal dengan sekte Nawasib. Ahlus Sunnah di tengah, Pak. Parahnya Nawasib menuduh kita Syiah, Syiah menuduh kita Nawasib. Imam Nasai dibunuh, dituduh Nawasib. Padahal begitu banyak karya beliau yang memuji Ahlul Bait. Dalam hal ini juga demikian. Ada yang mencintai para ulama berlebihan, ada yang sama sekali tidak memberikan penghormatan untuk para ulama. Ahlus Sunnah di tengah, menjadikan untuk mereka posisi yang layak, tapi sedikit pun tidak akan melebihi posisi mereka dari posisinya Rasulullah. Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, sedang duduk, datang baginda Rasul, mereka bangun, Pak, gebedah, duduk di Rasul. Jangan berdiri untuk seorang pun, kata Rasulullah. Teman nyetruk tanya, kupu harus gebedah orang, kupu harus gemeselawat orang. Rasul saja suruh duduk. Seorang wanita budak Habasyi yang kulitnya gelap bersenandung dengan nyanyian memuji baginda Rasul. Di salah satu acara pernikahan dia memukul rebana. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Tiba-tiba keluar dari mulutnya. Karena orang dulu, Pak, kalau bersyair itu tanpa harus menulis, bahkan kebanyakan mereka tidak bisa menulis. Irtijali, langsung spontanitas keluar, Pak. Memuji Rasul, memuji sampai akhirnya dia mengatakan kita punya Nabi yang tahu apa yang terjadi besok hari. Langsung baginda Rasul, cukup. Da'i an hada, tinggalkan ini. Yang lagi nyobek, kamu lanjutkan seperti yang apa kamu sebutkan sebelumnya, seperti sebelumnya saja. Puji-pujian biasa. Begitu baginda Rasulullah. Makanya dari sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan di kitabnya Al-Um, dari sini datangnya larangan mengagungkan kuburan orang-orang saleh. Jangan membangun kuburannya, jangan menggambar wajah mereka, karena itu hakikatnya awal kesyirikan yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh. Kita gambar lanjut, Pak. Ikuti saja petunjuk yang ada pada mereka. Karena yang ada cuma Al-Khaliq, Allah. Selain Allah itu makhluk. La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa mendatangkan sedikit pun manfaat. Dan mereka pun tidak bisa memberikan kita sedikit pun mudarat.
Lam yakhluqu dzubaba, kata Allah dalam Quran surah Al-Hajj. Menciptakan lalat saja mereka tidak mampu. Kenapa kalian mengagungkan mereka? Nah, yang jid pegang lalat. Yang menariknya apa kata Allah? Ini tantangan dari Allah. Wa iyaslubhumud dzubabu la yastanqidhuhum min. Yaslub itu apa? Yaslub itu merampok, Pak, dirampas. Kalau yang dia punya dirampas oleh lalat, kata Allah, mereka tidak mungkin mengambil kembali. Kalah mereka dengan menggunakan kata dirampok lalat, Pak. Begitu rendahnya kemampuan manusia. Dibegal lalat, Pak. Nggak bisa kita ambil kembali. Rupanya menariknya para ahli ilmu mengatakan lalat itu punya enzim di tubuhnya atau di mulutnya, ketika hinggap di makanan itu langsung merubah zat dari kandungan makanan itu sendiri. Zat itu sebelum disentuh lalat dan setelah disentuh lalat itu berubah total, bukan zat yang sama. Itu yang dimaksud oleh Allah, mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan kembali apa yang diambil oleh lalat. Kita rendah, Pak. Sehina itu kita. Kita tidak layak untuk diagungkan berlebihan. Maka Allah Rabbul Alamin, tempat untuk kita segalanya. Allah, raditu billahi rabba. Jangan ketika wa'i wa minan nas ma ya'budullah ala harfin, kata Allah. Ada orang itu yang menyembah Allah itu di harf. Harf itu sudut. Ba'thago sembah Allah. Kalau dia dikasih, kalau dia diberikan, ridha dia. Ketika dia dihalangi, tidak diberikan, ingkar. Keluar dari mulutnya sumpah serapah. Itu orang-orang yang beribadah kepada Allah di pojok, Pak. Tipis sekali tauhidnya, tipis sekali ibadahnya. Kalau dapat senang dia, kalau enggak dapat murka dia. Jangan jadi seperti orang. Permisalan yang paling buruknya disebutkan dalam Al-Quran, dan itu bukan permisalan untuk orang muslim seharusnya. Kamasali qalbin atau kalbin, seperti anjing. Kalau dikasih makanan yalhas, dia jilat kita, senang dia. Kalau tidak kita kasih, menggonggong dia. Dan ini permisalan yang buruk. Ada cara apa? Ada cara menyampaikan aspirasi kita. Ada cara menyampaikan keinginan kita. Ada cara menyampaikan keluhan kita. Tapi jangan mengambil cara yang buruk. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan izin Allah. Ini pembahasan tentang kubur dan berkaitan dengan kubur. Ini sudah berjalan beberapa pertemuan, dan ini masih berkaitan dengan kematian ataupun kubur, atau lebih tepatnya babu ma yantafi'u bihi al-mayyitu. Apa yang bermanfaat untuk si mayit setelah kematian. Kalau yakin semua kita akan wafat, akan mati, maka sepatutnya kita juga dalam kondisi penuh yakin apa yang bisa kita dapatkan dari kebaikan setelah kematian itu. Dan ini penting. Karena kematian itu atau kubur itu terminal yang harus dilalui oleh setiap manusia. Semua kita pasti. Dan tapi syaitan itu selalu membisikkan ajalmu masih panjang. Matang tri yusahli syaitan was-was, masih lama. Sepatutnya jamaah kaum muslimin, bab ini bukan cuma
menambah khazanah teori kita tentang tauhid, tapi justru aksiologi dari ilmu itu mengamalkan, mengimplementasikan nilai dari sebuah pelajaran tauhid. Ma yantafi bihi al-mayyitu. Kalau berbicara tentang pembahasan ini, kembali kaum muslimin, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri mengatakan tidak ada apapun yang sampai ke si mayit dari kebaikan orang lain. Matapuhan teroba. Malucu sih bang. Doa, kita pergi salat jenazah berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni warham, itu ijma' para ulama sampai. Nggak bisa juga kita mengatakan nggak ada yang sampai. Ada yang ekstrim kanan, dumputro, apapun yang kamu lakukan sampai. Saking ekstrimnya, banyak dari kaum muslimin bermalas-malasan untuk sholat fardu 5 waktu karena dia yakin nanti bisa ditebus dengan fidyah. Ini 3 bayu fidyah. Peng mentang beli. Ini seharusnya ekstrim kanan juga. Maka kita lihat nanti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Kita yang selalu mengatakan madhab kami Syafi'i, karena dari semua madhab 4 itu, madhab yang paling keras, yang paling ketat tentang perihal apa saja yang sampai pahalanya ke si mayit, itu madhabnya Syafi'i. Nanti kita lihat di beliau mengulang-ulang menyebutkan wal alla taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Orang cuma sampai untuknya apa yang dia lakukan. Imam Syafi'i pedomannya cuma itu. Ini itu enggak sampai, ini itu enggak sampai. Bahkan untuk haji saja. Haji hadisnya banyak. Imam Syafi'i punya 2 pandangan dalam madhabnya itu, sampai dan tidak sampai. Walaupun yang lebih kuat madhab jadidnya itu sampai, Pak. Padahal haji hadisnya banyak. Apalagi kalau kita bertanya apa pandangan Imam Syafi'i tentang baca Quran, sampai enggak ke si mayit. Kalau madhab kita Syafi'i itu mustahil sampai, enggak sampai, Pak. Bukan tunggu katanya, payah gantung madhab abahnya. Ambil madhab Hambali saja sampai. Ya Hambali terus. Mana galak tu Hambali Wahabi. Ini jamaah kaum muslimin. Qala ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Orang itu cuma mendapatkan apa yang ia usahakan. Ini dalil ini berulang kali ketika berbicara tentang menghadiahkan pahala. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini, An-Najmu ayat 40. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Usahanya itu dia akan lihat hasilnya. Makanya aksiologi ilmu itu penting. Bukan cuma tambah-tambah isi kepala kita dengan informasi tentang tauhid, teori tentang tauhid, tapi di pengamalan kita tidak. Kita akan lihat apa yang kita lakukan. Ada yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya dengan penuh pentakziman. Dimuliakan dia dengan buku catatan amalnya. Dia membukanya dengan kebanggaan. Ada yang diberikan dengan tangan kirinya sebagai penghinaan. Fal'iyadzubillah, kata Rasul dalam hadis sahih, ada yang diberikan nganjarawi dilikut lompa.
Kalau tiba-tiba Anda dapat sembako dikasihnya dengan cara seperti itu, Anda nggak mau menerima gadu, Anda. Kemarin kita menonton salah satu korban itu, dengan isak tangisnya mengatakan, kenapa itu influencer anak-anak muda itu yang buat konten. Kalau kata presiden kita itu wisatawan musibah, wisatawan bencana. Dia kasih bantuan dalam kondisi berlari-lari supaya orang mengejar bantuan itu. Itu penghinaan untuk kaum muslimin. Berikan dengan cara yang baik. Anda bisa membayangkan itu untuk bahan refleksi kita. Kalau buku catatan amalmu diberikan dengan tangan kirimu dari belakangmu, terkejut kita ketika membacanya. Semua tertulis di sini. La yaghibu saghirah wala kabirah. Sedikit, kecil, besar pun enggak ada yang tersembunyi, nampak semuanya. Dan semua akan kita lalui itu. Maka siapkan buku catatan amal terbaik. Di dunia kita musompat, tajuk peng bacut laga aju catatan. Tapi di sana tidak. Kenapa tidak tersembunyi? Kecil besar semuanya tercatat. Saufa yura, kata Allah, mereka akan melihat semua usaha yang pernah dia lakukan. Nah, kita berhenti di sini. Ayat ini kalau kita baca dari ayat 39 tadi, orang tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kalau berbicara tentang keburukan, perkara dosa, mungkin tepat. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Kok ada hadis dalam Sahih Bukhari, mayit itu diazab karena tangisan keluarganya, padahal yang menangis keluarganya. Kok bisa diazab? Para ulama kita mencari jawaban yang luar biasa untuk hadis itu. Di antara jawaban yang paling tepat, paling sesuai dengan keadilan ilahi, keadilan Allah, si mayit itu mewasiati keluarganya untuk menangisi kepergiannya. Dia sebab. Kalau sekiranya dia bukan sebab, dia mendidik anaknya dengan tauhid, atau dia menitip pesan untuk anaknya, kalau aku wafat jangan tangisi aku. Anaknya diajarkan tauhid, tidak mungkin Allah mengazabnya atas tangisan keluarganya, nggak mungkin, Pak. Kalau perkara dosa tepat. Tapi yang jadi masalahnya kalau ayat ini kita kupas tentang perkara amal saleh. Amal soleh orang lain dihadiahkan pahalanya untuk orang lain itu sampai tidak apa. Di situ letak perselisihan para ulamanya. Ada seorang penceramah lucu-lucu di YouTube yang pegahan truk ya kena ya lumpuh je. Nanti kami kirimkan pahala nekalan ke truk puhan truk. Itu kan main-main, apa nih lagi nya? Yang mengatakan tidak sampai pahala ke sini, biar kami bunuh dulu nanti. Ketika kamu mati kami kirim pahala, kamu lihat sampai enggak? Bukan seperti itu agama. Sampai tidak di alam barzah itu perkara gaib. Enggak ada yang tahu. Barzah itu artinya penghalang. Gaib ini. Kalau itu perkara gaib sudah kita sepakati, jalur untuk mengetahui itu sampai atau tidak sampai, maka jalurnya wahyu. Wahyu. Maka berhenti di mana ayat dan hadis mengatakan itu sampai. Kalau ayat dan hadis tidak mengatakan itu sampai atau tidak sampai, kita tidak mengatakan sampai atau tidak sampai. Berhenti saja dengan wahyu. Toh baginda Rasul, para sahabatnya
Generasi terbaik umat ini dari 3 abad pertama, mereka tidak punya tradisi menghadiahkan pahala. Hanya tradisi, Pak. Tak pernah kita lihat Rasulullah malam Jumat kirim pahala ke Khadijah, Pak. Kenawai ke berangkat Khadijah. Kirim pahala untuk si fulan atau untuk Hamzah pamannya, atau untuk siapa kaum muslimin yang wafat sebelumnya. Itu bukan tradisi Nabi. Apalagi kalau perkara ini dijadikan sebagai ajang bisnis. Faliyatubillah. Jid kebut mitapeng. Faliyatubillah. Yang kita diskusikan sampai kebaikan untuk si mayit atau tidak sampai, itu hampir semua para ulama menyepakati kebaikan yang sifatnya qurbah, ketaatan. Dia berkorban untuk melakukannya, bukan orang yang dibayar. Hai urang tabayu, muka draw ke tampahlah ke pergi bangga hadiah ke kau, enggak sampai itu. Perselisihan para ulama tentang sampai tidak sampai itu hanya berlaku untuk ibadah yang sifatnya qurbah, murni ibadah, bukan yang dibayar. Pernah kita sholat jenazah, lihat sembahyang jenazah kita mengamplop, amplop ya. Pajang ke sembahyang jenazah kita dibayar, nggak ada itu. Kecil itu. Karena kata Rasul kita, kalau anda sholat jenazah untuk saudaramu yang wafat, maka untukmu qiratun qirat. Wa mal qirat ya Rasul? Qirat itu apa ya Rasul? Qirat itu sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Kalau kamu datang mengantarnya sampai ke kuburnya, qirat untukmu satu gunung Uhud yang lain. Bukan untuk dibayar. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke ayat An-Najmu ayat 40, 39 dan 40. Ayat ini sepatutnya jangan dipotong dari 39. Tapi Imam Syafi'i berulang kali memotongnya. Karena waw di situ waw ataf, kata penghubung dan berarti ada hubungannya dengan sebelumnya. Wa alla taziru waziratun wisra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ini berkaitan tentang dosa. Bukan berkaitan tentang kebaikan, Pak. Jadi ayat itu jangan dijadikan sebagai penghalang untuk banyak ayat dan hadis yang menyebutkan ada beberapa kebaikan yang bisa sampai kepada si mayit. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. An di situ an mukhaffafah min as-saqilah, yang seharusnya wa anhu au wa annahu, sesungguhnya bahwasanya tidak ada untuk manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Ini berbicara tentang al-adlu ilahi, keadilan Allah. Bukan berbicara tentang fadlu, kemurahan Allah. Kalau kita melakukan kebaikan kan Allah murah, gelipat gandakan kebaikan kita. Sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, dalam hadis sampai 7.000 kali lipat. Ila adhafin katsirah, sampai lipatan yang besar. Ini enggak berlaku dengan ayat ini. Fayudha'af lahu. Yudha'af, mudha'afah, dilipat-lipat. Itu kebaikan. Itu namanya fadlullah, kemurahan Allah. Kalau untuk dosa, Allah bertindak dengan keadilannya.
Satu-satu terhitung. Kebaikan 1, 10 terhitung. Menangis Imam Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau kebaikan 1 dihitung 10, dosa 1 dihitung 1, kenapa catatan amal kita keburukan itu bisa mengalahkan kebaikan? Padahal yang kekali lipat kebaikan. Kebaikan 1 dihitung 10 Pak, keburukan 1 dihitung 1. Waktu ditimbang, waktu dihitung, rupanya yang dihitung 1 lebih banyak dibandingkan yang dihitung 10. Ini orang paling celaka, kata Ibnu Mas'ud. Ini orang paling celaka. Yang dihitung 1 lebih banyak dibandingkan yang dihitung 10. Berarti potensi maksiat dan keburukan kita itu kali 10 kebaikan. Maka cara Muslim itu ketika melakukan satu maksiat, dia ikuti maksiatnya, keburukan itu dengan kebaikan. Satu maksiat, ikuti dengan kebaikan. Pagi sebenarnya cukup satu Sayyidul Istighfar Anda baca. Allahumma la ilaha illa anta. Anta rabbi la ilaha illa anta. Sayyidul Istighfar. Kalau kamu baca pagi sampai sore kamu wafat, masuk surga, kata Rasul. Kalau kamu baca sore sampai paginya kamu wafat, masuk surga, kata Rasul. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan dengan izin Allah jamaah kaum muslimin pembahasan tentang perihal apa yang bisa bermanfaat untuk si mayit setelah kematiannya di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.